Kita sudah kedatangan expertnya nih Mas Goping nih. Sudah kedatangan ahli dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit YMC Tangerang. Kita sambut aja nih Mas Goping langsung, Dokter Asiana Femelia, SPM. Selamat datang dokter di acara YMC Corner. Betul. Kita juga buka pertanyaan nih dokter buat para Tang citizen, YMC people juga standis yang mau kasih pertanyaan. Mungkin sebelum ada pertanyaan kita dulu nih mau nanya. Betul. Kita mau tanya nih dok, sebenarnya tuh nyeri payudara itu apa sih dok? Nyeri payudara itu biasa kalau pasien datang ke poliklinik berobat itu suatu sensasi nyeri yang dirasakan seperti kayak berat atau menusuk di bagian payudara. Di pasien kadang mengeluhkan, oh ini payudara saya nggak nyaman nih dok, terasa seperti ditusuk-tusuk atau terasa nyeri seperti disayat, itu namanya nyeri payudara. Biasanya kalau di istilah kedokterannya kita sebutnya kalau nggak mastalgia, mastodynia, gitu. Sama aja sih itu tetap sama nyeri payudara. Tapi nyeri itu apakah bisa langsung dipastikan bahwa itu ternyata tumor atau nyeri biasa? Tergantung tingkatnya. Jadi kalau nyeri payudara sama tumor itu dua hal yang berbeda. Kalau nyeri itu suatu keluhan nyeri, kalau tumor itu suatu keluhan adanya benjolan. Jadi kalau pasien datang dengan nyeri payudara, ya kita yang harus tanyakan dan pasien harus persiapkan adalah pertama nyerinya ini ngikutin siklus atau enggak gitu. Jadi nyeri payudara itu ada yang siklik, ada yang non siklik. Kalau yang siklik itu dia mengikuti siklus payudara. Biasanya perempuan tuh tahu tuh mendekati haid saat estrogen lagi tinggi-tingginya, payudara itu cenderung kencang dan jauh lebih nyeri. Nah, ketika hari pertama mens, nyerinya langsung hilang berkurang. Nah, makin berkurang sesudah mens selesai nyerinya pun hilang gitu. Itu biasanya nyeri yang karena siklus payudara. Ada yang satu lagi yang tidak berhubungan dengan siklus haid atau non siklik. Biasanya nyerinya terus menerus atau hilang timbul. Jadi nggak ada pengaruh sama haid sama sekali. Gitu. Kalau yang siklik yang mengikuti siklus haid biasanya lebih sering dialami wanita-wanita muda 20-30 tahun. Tapi kalau itu ya dok ya. Saya juga. Jadi kalau yang non siklik biasanya pada orang perimenopause mendekati menopause atau yang umurnya 40 tahun ke atas. Itu dua hal penyebab yang berbeda, yang satu karena hormonal, yang satu lagi biasanya murni karena ada kelainan gitu. Dan untuk tumor sendiri ya harus diperiksa. Jadi nyeri payudara selain nyeri, dokternya itu kalian pasien penderita atau yang merasa ada nyeri payudara harus memeriksakan ada tidaknya benjolan. Kalau ada benjolan baru namanya tumor payudara yang disertai nyeri. Tapi kalau nyeri tanpa tumor biasanya hanya nyeri payudara atau mastodynia. Sebagian besar nyeri payudara 65-70% itu tidak ada kelainan tumor sih. Gitu. Mayoritas berapa pasien setiap kali nyeri kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita periksa nggak ada apa-apa. Memang sebagian besar karena masalah hormonal gitu, karena siklus haid. Karena siklus haid itu jadi tidak perlu khawatir ya. Aduh nyeri tapi mendingan periksa aja langsung ya. Baik. Wah, ini ada pertanyaan nih langsung dari Zene. Dari Almanita. Oke. Payudara sebelah kiri saya terdapat benjolan sebesar kelereng. Tapi saya belum berani untuk cek. Ini nggak sakit dan tidak membesar. Ketika saya melahirkan ASI dan bentuk payudara juga tetap tidak membesar dan tidak keluar ASI sama sekali. Apa ada hubungannya dengan tumor payudara dan sebaiknya saya harus bagaimana? Wanita ini usia berapa ya? Tapi kalau ngelihat baru melahirkan berarti masih dewasa muda ya, 20-30 tahunan gitu. Jadi kalau pada wanita dewasa muda ada benjolan di payudara sebesar kelereng dan ukurannya tidak berubah, memang sebagian besar adalah tumor jinak payudara. Paling sering adalah namanya FAM, fibroadenoma mame. Jadi kalau tumor jinak payudara atau FAM itu kalau diraba, kalau Almanita mau coba meraba sendiri dengan pemeriksaan sadari, kita bisa merabakan benjolan yang bulat, benar-benar seperti kelereng, permukaannya licin, bisa didorong-dorong. Kalau pasien biasanya bilang, benjolannya bisa bergerak nih dok, didorong ke kiri, didorong ke kanan. Nah itu sebagian besar tumor jinak payudara seperti itu gitu. Paling sering adalah pada wanita muda namanya fibroadenoma mame. Memang kalau belum karena kondisi COVID orang banyak yang agak takut ke rumah sakit ya. Minimal dia udah punya gambaran dulu nih, oh ini tumor jinak gitu.
Tapi kalau memang tumor jinak payudara ingin dibuang, memang cara paling bagus, apalagi kalau udah sebesar kelereng, adalah dengan diangkat, dioperasi. Pengangkatan benjolannya aja loh, bukan payudaranya. Gitu. Jadi ya memang harus diperiksa ke dokter, dibuktikan benar-benar firm. Kalau mau dihilangkan, ya dengan cara dioperasi. Karena kalau dibiarkan mungkin bisa sangat bahaya. Kalau melihat bisa kompres sendiri nggak sih? Kalau melihat riwayatnya, dia ketika hamil menyusui tidak bertambah besar ya. Sebenarnya sih harusnya sih tidak terlalu berbahaya, tapi tetap aja namanya tumor jinak payudara. Kalau mau membuktikan jinak atau ganas, sebenarnya nggak bisa dengan diperiksa. Tetap ada namanya pemeriksaan histopatologi. Jadi sesudah benjolannya diambil, kita kirim ke laboratorium patologi anatomi. Nah, kepastian jinak atau ganas harus dari histopatologi. Gitu. Cuma kalau dari tangan, dari USG kita cuma bisa bilang, oh lebih berat ke arah jinak nih, oh lebih berat ke arah ganas nih. Gitu. Betul. Jadi mendingan langsung aja ke IMC ya. Jangan takut walaupun lagi sedang pandemi seperti ini, tapi kan di rumah sakit ini selalu ini ya protokol COVID-nya selalu. Sebenarnya kalau menurut saya ya justru lebih aman di rumah sakit gitu. Jadi di rumah sakit itu seluruh orang di rumah sakit tuh memenuhi protokol kesehatan, wajib pakai masker, jaga jarak, terus hand sanitizer di mana-mana. Dibanding dengan kalau ke pasar gitu kan, itu kan orang ada yang pakai, ada yang enggak, belum tentu ada hand sanitizer dan orang tidak memperhatikan jarak dengan sekitar kan. Sebenarnya lebih aman sih, nggak usah takut sebenarnya ke rumah sakit. Jadi ya nggak perlu ada rasa aman yang tadi berlebihan ya. Oke, sebaiknya jadi tetap langsung periksa aja. Nah itu dok tadi mau ngomong untuk periksa payudara gitu ya. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat kita untuk melakukan sadari gitu dok? Sadari atau periksa payudara sendiri paling bagus adalah diperiksa pada hari ke-7. Jadi misalnya seseorang haid, hari pertama haid, itu hari pertama, hari kedua, ketiga, hari ke-7 sampai hari ke-10, itulah hari paling baik kita untuk sadari. Kenapa? Karena pada saat haid itu estrogen dalam kondisi rendah, payudara itu cenderung tidak bengkak. Jadi kalau sebelum haid payudara itu cenderung kenceng karena keisi cairan, ketahan cairan. Jadi payudara cenderung bengkak. Jadi kadang kalau kita periksa benjolan tidak terlalu tampak gitu. Jadi paling bagus kalau mau melakukan pemeriksaan seperti USG, mamografi, sadari kalau bisa kita kerjakan sendiri baiknya hari ke-7. Jadi kalau haid hari pertama dihitung hari ke-7-nya. Gitu. 7 sampai 10 sih. 7 sampai 10 ya baru kita pengen tahu nih kira-kira kita sehat atau enggak gitu ya. Oke, baik Mbak Nisa nih, ada pertanyaan lagi nih dari Anita Kimrel. Dok, apabila nyeri payudara boleh dikompres jika menjelang haid? Betul. Ini berarti udah pengen tata laksananya kalau nyeri payudara. Jika nyeri payudaranya akibat yang nyeri payudara siklik akibat siklus haid, memang salah satu penata laksanaannya dengan kompres. Gitu. Penata laksanaannya atau terapi untuk nyeri payudara yang siklik ada macam-macam. Ada nomor 1 ada perubahan lifestyle. Perubahan lifestyle itu dianjurkan pasien dengan nyeri payudara yang tanpa kelainan tumor atau benjolan ya, yang siklik, kita anjurkan untuk olahraga minimal 1 hari 30 menit. Gitu. Terus dengan merubah lifestyle itu dengan merubah pola makan, mengurangi makanan yang tinggi lemak, diet tinggi serat. Ini hubungannya dengan produksi estrogen sebenarnya. Jadi kalau dengan produksi estrogen yang terkontrol, nyeri payudara jauh lebih berkurang. Nah, selain perubahan lifestyle, dengan perubahan pola makan, bisa juga dengan mengubah BH atau bra. Jadi ada yang kita bilang pakai BH dengan sesuai ukuran. Kadang ada yang terlalu kecil, tapi memang paling ideal kalau punya nyeri payudara baiknya adalah BH olahraga, sports bra. Paling bagus. Nah, berikutnya dengan cara kompres. Kompres di daerah yang nyeri dengan air hangat. Paling sering adalah kalau yang siklik nyerinya itu di dekat ketiak payudara atas, dekat ketiak samping. Nah kalau yang non siklik yang karena ada kelainan lain biasanya lebih nggak jelas gitu posisinya, bisa di tengah, bisa satu sisi. Tapi kalau yang siklik karena haid biasanya nyerinya di kedua payudara dan lebih dekat ke arah ketiak. Nah di daerah situ yang paling bagus dikompres kalau lagi nyeri. Ya kalau udah semua terapi kita coba nggak ada perbaikan, ya terakhir baru dengan pemberian obat-obatan. Bisa obat penghilang rasa sakit,
atau kalau sampai parah obat buat neken si estrogen ini. Tadi disebutkan olahraga, yang jenis olahraga yang baik itu seperti apa? Sebenarnya olahraga apa aja sih, apapun, mau lari, mau apa, yang penting dia secara rutin dikerjakan minimal 30 menit sehari. Jadi dengan olahraga itu katanya diperiksa pasien-pasien berdasarkan penelitian estrogen dalam darahnya itu berkurang karena ikut dibuang. Terus tidak masuk siklus enterohepatik, jadi jumlah estrogen yang beredar nggak terlalu tinggi. Gitu. Sama halnya dengan diet-diet tinggi serat. Itu juga membuat nyeri payudara jauh berkurang. Sebagian nyeri payudara bisa diobati dengan seperti itu sih, tanpa harus obat-obatan. Sebagian besar pasien sih hilang, terkontrol. Nah, ini bagus banget nih penjelasannya. Oke, Mbak Nisa silakan. Ini dok nih, kita dari @enik_67. Apakah kalau sudah dioperasi tumor payudara itu bisa muncul kembali? Nah, gimana tuh dok? Buat Enik harus tahu dulu tumornya tumor apa nih. Jadi sebenarnya kalau semua tumor payudara, kalau jinak kita ambil benjolannya, ya udah benjolannya hilang. Tapi pasien sering nanya nih, bisa tumbuh lagi nggak dok? Saya selalu jawab, selagi masih punya payudara, masih bisa tumbuh lagi benjolan jinak payudara. Beda halnya kalau memang tumornya tumor ganas. Kalau tumor ganas kan rata-rata penata laksanaannya kalau di Indonesia masih sering diangkat payudaranya. Jadi tujuan diangkat payudara agar tumornya tidak jadi lagi di payudara yang diangkat. Gitu. Tapi kalau ditanya masih bisa nggak di payudara sebelahnya? Masih bisa. Jadi beberapa kanker payudara ada beberapa tipe yang bisa tumbuh lagi di sebelahnya. Gitu. Jadi tidak ada jaminan kalau benjolan di payudara sudah diangkat tidak akan timbul benjolan lagi, itu nggak ada jaminan. Jadi mencegahnya mungkin dengan tadi ya hidup sehat ya. Ya benar, olahraga, kurangi makanan berlemak. Satu lagi yang saya ingat ya. Jadi biasanya kalau nyeri payudara itu ada relasinya dengan peminum kopi. Jadi biasanya nomor satu yang saya kurangi minta adalah stop kopi, stop kafein, stop teh, stop coklat. Iya, coklat, teh, iya, alkohol, wine gitu. Kalau yang suka minum wine anggur gitu, sama dengan merokok. Jadi sebenarnya radikal bebasnya ini, jadi semua radikal bebas itu kan memang memberikan efek tidak baik di tubuh ya, karena bisa bikin risiko kanker jadi yang lebih tinggi gitu. Wah, mendingan jarang-jarang jadi ngopi ya walaupun lagi kekinian banget nih. Sebenarnya kalau nggak ada keluhan untuk nyeri payudara sih nggak apa-apa ngopi. Nanti saya dimarahin. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang udah punya nyeri payudara, nomor satu coba dikurangi dulu kopinya. Teh, coklat tadi ya, atau suka minum wine dan lain-lain. Oke. Ya ada lagi nih dok. Oke, dari @srires, dok, apakah berat badan berlebih beresiko karena kanker payudara? Berat badan berlebih. Oke. Jadi orang gemuk atau obesitas itu bukan salah satu faktor risiko untuk kanker payudara. Jadi kalau kanker payudara itu ini bukan penyebab ya. Kan banyak orang nanya penyebabnya apa sih dok? Kok bisa jadi kanker payudara? Sampai sekarang itu kanker payudara belum jelas penyebabnya. Yang ada adalah risikonya jauh lebih tinggi untuk terkena kanker payudara pada kasus-kasus yang nomor satu, yang mensnya lebih dini biasanya. Mens lebih dini itu kurang dari 12 tahun sudah mens gitu. Yang kedua, yang menopausnya terlambat. Di atas 55 tahun baru menopause. Terus penggunaan KB hormonal dalam jangka waktu lama. Gitu. Iya, salah satu keluarganya first degree-nya, jadi baik ibunya, kakaknya, yang perempuan ada yang kanker payudara, risikonya jauh lebih tinggi. Tidak menyusui, risiko untuk kanker payudara juga lebih tinggi. Tapi obesitas sih enggak sih. Tapi kalau obesitas ada hubungannya dengan nyeri payudara, iya. Karena dengan obesitas, dengan diet tinggi lemak, asam lemak dalam darahnya tinggi, itu ada korelasinya dengan peningkatan estrogen. Jadi sering bikin nyeri. Jadi ketika mendekati haid, nyeri payudaranya lebih berasa dibanding pasien-pasien yang tidak obes ya, tidak gemuk gitu. Tapi kalau untuk risikonya untuk kanker payudara lebih tinggi sih enggak. Baik. Ini ada lagi dari @enik_67. Dok, kalau sudah dioperasi dan hasilnya katanya banyak mengandung kolagen ya. Dok, kalau sudah dioperasi dan hasilnya katanya banyak mengandung kolagen ya. Kolagen apa ya? Nah,
Kalau tumor payudara diangkat, dioperasi, kan yang dinilai adalah jaringan payudara, jaringan benjolan ya tumornya. Biasanya hasilnya nggak ada tulisan-tulisan tentang kolagen ya. Biasanya hasilnya adalah gambarannya sesuai dengan fibroadenoma, ada gambaran fibrokistik disease kan gitu. Atau apa lebih cenderung ke arah karsinoma gitu. Kolagen saya nggak ngerti bentuk pertanyaannya. Kayaknya salah. Mungkin salah pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya nih. Ya, silakan Mbak Lisa. Dari @sunshine_from God. Dok, jika pernah operasi FAM lalu timbul lagi lebih dari satu, apakah berbahaya? Sebaiknya menggunakan bra atau tidak? Oke, jadi kalau pernah pertama kali operasi tumor jinak payudara FAM, berikutnya timbul lagi benjolan, belum tentu penyakitnya sama, gitu. Jadi kan orang kadang mikir, oh dulu saya pernah operasi FAM nih, ini ada benjolan lagi nih, FAM lagi nih, gitu. Jadi belum tentu dua tumor yang ditemukan di saat berbeda adalah penyakit yang sama. Jadi kita harus tahu dulu. Tumor yang kedua ini perangainya lebih sama kayak yang dulu FAM atau tidak, atau yang sekarang justru beda. Karena memang ada yang beberapa kasus pasiennya awalnya dulu sakitnya FAM, tumor jinak, gak berapa lama, beberapa tahun kemudian timbul lagi ternyata penyakit yang berbeda, ternyata kanker yang berikutnya gitu. Jadi berbahaya atau tidak? Kalau jinak apakah berbahaya? Jinak nggak berbahaya. Tapi kalau ganas, ya jelas berbahaya. Makanya penata laksanaannya jauh lebih agresif kita kalau tumornya cenderung ke arah ganas. Nah, untuk tumor payudara ini kan kita mungkin masyarakat awam melihatnya kan seringnya itu terjadi kepada kelamin wanita ya. Sebetulnya beresiko untuk laki-laki bagaimana nih? Sebagai laki-laki ya kan. Tumor payudara bisa juga pada laki-laki. Bisa pada perempuan, bisa pada laki-laki. Ditemukannya sama juga sih perangainya, bisa jinak, bisa ganas. Tapi emang beberapa banyak yang ditemukan ganas juga. Jadi jangan berpikir cowok tuh bebas dari kanker payudara. Ada, memang kasusnya lebih kecil, lebih sedikit kan. Karena payudara laki-laki kan tidak berkembang gitu. Cuma tapi sekalinya ada, ya ada angka kemungkinan ganas juga. Oh, walaupun kita kan nggak ada yang siklus tadi ya, kayak dulu kan nggak ada laki-laki ya. Ternyata memang resikonya juga tetap ada. Ya. Wow, dan ketika udah terkena malah lebih ganas. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan sudah ditemukan, kita sudah sadari itu diperiksa payudara sendiri, terus sudah kita temukan ternyata ada benjolan gitu. Kapan sih kita harus ketemu dokter gitu? Misalkan kapan kita harus konsultasi ke dokter? Atau memang kalau nggak ada rasa sakit kita nggak perlu ke dokter atau bagaimana gitu? Ini uniknya orang Indonesia sebenarnya ya. Kalau orang Indonesia, kalau nyeri, dia cepat deh pasti ke dokter. Tapi kalau ada benjolan tapi nggak nyeri, dia lama biasanya ke dokternya. Kadang baru 2 tahun, 5 tahun. Setiap saya tanya, kenapa baru? Nggak sakit dok. Sekarang baru datang karena mulai sakit. Biasanya pas mulai sakit, itu mulai timbul borok. Itu pada kanker-kanker payudara. Sebagian besar tumor payudara, baik ganas ataupun jinak, sebagian besar nggak terlalu nyeri memang. Justru kalau nyeri, dia datang berobat, memang tidak kita temukan kelainan tumor gitu. Tapi karena mereka nyeri, mereka langsung berobat ke dokter, langsung diperiksa. Habis itu kita periksa, oh tenang, nggak ada apa-apa. Udah kita lakukan pemeriksaan kita periksa dengan tangan, pemeriksaan fisik, dengan USG. Sebagian besar memang tidak ditemukan apa-apa. Nah, yang sangat disayangkan adalah sebagian besar tumor ganas payudara di daerah Tangerang ini datangnya sering terlambat karena sebagian besar nggak nyeri. Jadi dia nunggu perubahan payudara dulu nih. Payudaranya berat, keras, bentuknya kayak kulit jeruk, mulai ada borok, mulai keluar cairan seperti darah dari puting, baru berobat. Padahal kalau itu semua udah timbul, itu kan stadiumnya udah cukup lanjut. Jadi kalau kapan baiknya ke dokter? Kalau ragu dengan pemeriksaan sadari, langsunglah ke dokter. Gitu. Pada usia muda, ya sekali-sekali bolehlah kalau dia ragu dengan pemeriksaan sadari ya. Tapi apalagi kalau di keluarga ada turunan atau keluarga ibunya yang kanker payudara, sebaiknya lebih dini untuk diperiksa sama dokter. Biasanya kita sih mulai di usia 40 tahun
yang tidak ada benjolan, tapi keluarganya misalnya mamahnya, kakaknya, itu ada yang kanker payudara, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan mamografi pertama kali. Jadi untuk melihat baseline, pertama di usia 40 kondisi payudara seperti ini. Habis itu nanti secara rutin untuk diperiksa mamografi ulang. Berarti artinya ada sakit TMC ada Mas Gopi. Jadi kita kalau mau mamografi USG di sini bisa. Di sini USG payudara, mamografi juga ada di rumah sakit TMC Tangerang. Nah, luar biasa deh ya. Oke. Ada lagi nih dari @irmanov ya. Halo dok, benjolan yang muncul di arah jam 2 payudara seperti kulit jeruk dan sedikit keras jika ditekan, apakah itu kanker? Dan apakah ciri-ciri kanker payudara dok? Itu kan barusan ya, kulit jeruk ya. Jadi Irma, kalau sudah ada benjolan di payudara, apalagi di arah kuadran superior lateral, berarti lebih ke arah ketiak di arah jam 2 ya. Bentuknya seperti kulit jeruk, keras, nyeri atau tidak? Biasanya ini nggak nyeri nih. Kalau nggak nyeri, apakah itu kanker? Kemungkinan besar adalah ini kanker payudara. Apa ciri-ciri kanker payudara? Jadi kanker payudara itu macam-macam ya. Ada yang di awalnya, tapi paling sering adalah ditemukan ada benjolan dulu. Benjolannya biasanya batasnya tuh tidak tegas. Beda sama tumor jinak. Kalau tumor jinak tuh permukaannya licin, bisa didorong-dorong. Jadi kita bisa bedain, oh ini benjolan, ini jaringan payudara. Kalau ganas itu batasnya tidak tegas, permukaannya tuh kasar, permukaan benjolannya tuh kasar, batasnya tidak tegas, terus keras rasanya, terus dan biasanya kalau udah lanjut kita bisa temukan gambaran seperti kulit jeruk itu. Jadi payudaranya itu ada bintik-bintik di kulitnya itu yang masuk seperti kayak kulit jeruk. Kalau udah lanjut lagi bisa jadi putingnya masuk ke dalam, kadang disertai dengan keluarnya cairan dari puting. Kalau lebih lanjut lagi, udah sampai kulit, dia bentuknya borok, bener-bener borok yang berbau. Kadang-kadang pun pernah ada yang datang ke saya, sudah dinding dadanya udah nggak jelas, payudaranya udah nggak ada, jadi semuanya udah bentuknya udah luka gitu. Nah sebenarnya kalau udah lanjut seperti itu, lebih kompleks buat kita ngobatinnya gitu. Habis itu bedah onkologinya pun kadang nih mau nutupnya pakai apa, apalagi tumornya udah kena dinding dada. Ini sayang sekali kalau datangnya udah stadiumnya sudah lanjut. Kalau dari ini udah nggak bisa kembali seperti semula ya? Payudaranya udah pasti nggak mungkin kembali seperti semula. Itu ada terapi lebih lanjut yang lebih kompleks nantinya. Apakah di radiasi, apakah di kemo. Nah makanya deh transitizen, young people, sekali mendingan sebelum terlambat ya. Jangan dianggap yang nggak kerasa sakit itu malah justru itu bom waktu ya. Sewaktu-waktu nanti akan malah lebih parah gitu kan. Jangan deh, mendingan langsung aja periksa ya kan, daripada terlambat sampai nanti harus melakukan bedah yang kompleks. Sampai deh, ngeri banget mbak saya. Oke. Ada lagi nih Mas Gopi nih. Iya dari mana nih? Dari Rina Inurahma. Dok mau nanya, penyebab terjadinya tumor payudara apa salah satunya dari menyusui dini atau karena menggunakan KB hormonal? Kalau menyusui justru faktor proteksi. Bagus ya. Jadi kalau seseorang punya anak, dia menyusui, itu malah efek proteksi terhadap kanker payudaranya jauh lebih baik, apalagi jika dilanjutkan selama 2 tahun. Gitu. Terus untuk penggunaan KB hormonal, ya memang beberapa penelitian bilang penggunaan KB hormonal yang cukup lama itu meningkatkan risiko untuk terjadi kanker payudara. Gitu. Terutama yang sudah tidak ada indikasi. Kadang-kadang kan orang udah nggak tahu nih, udah pakai KB lama, padahal udah 45, 50 udah menopause tapi masih aja pakai KB. Gitu. Itu lebih meningkatkan risiko untuk kanker payudara sih. Tapi bukan penyebab ya. Jadi masih digarisbawahi lagi. Jadi KB itu bukan penyebab kanker payudara, cuma meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Ya bukan penyebab tapi meningkatkan risiko. Baik, dokter sebelum ada pertanyaan dari netizen nih, saya mau tanya nih. Kira-kira makan apa sih dok yang bagus untuk menurunkan risiko tumor payudara? Makanan untuk. Jadi semua tumor payudara itu sebenarnya bukan penyebabnya sih bukan dari makanan ya. Jadi makanan-makanan yang saya sebutkan tadi itu meningkatkan risiko nyeri payudara sebenarnya.
Jadi kalau yang disarankan tetap makanan tinggi serat, rendah lemak untuk mengurangi nyeri payudara. Terus juga bisa ada beberapa orang yang nanya perlukah penggunaan antioksidan untuk mencegah kanker payudara? Ya bisa, karena antioksidan kan mencegah sel-sel tubuh kita untuk rusak karena radikal bebas. Radikal bebas itu salah satu faktor yang diduga menyebabkan kanker payudara. Jadi sebenarnya kanker manapun, radikal bebas bisa menyebabkan kanker di bagian tubuh manapun. Jadi sebenarnya penggunaan antioksidan, makan dengan tinggi yang mengandung antioksidan, mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin beta karotin itu bagus sebenarnya untuk proteksi terhadap kanker apapun sebenarnya, dan bisa juga untuk kanker payudara. Baik, jadi yang penting memakan apa aja, yang penting tidak berpenyakit tadi ya. Yang paling sering kalau pasien tuh sering nanya, dok, gara-gara makan bakso nggak sih dok jadi benjolan payudara? Enggak, ada hubungannya. Kasihan sekali bakso selama ini dituduh penyebab tumor payudara. Padahal kandungannya bagus udah dari samping. Iya, protein tinggi. Protein tinggi, ya kan. Oke, Mbak Disa ada lagi nih. Ada lagi nih dok dari Kuaci Matahari. Dok, apakah pada orang yang menjalani implan pembesaran payudara, apakah sebenarnya aman dok? Apalagi kadang melihat ukuran yang tidak wajar, agak serem, sebenarnya aman nggak dok? Implan nih dok, mungkin yang merasa kurang kan bisa implan. Implan payudara tergantung indikasinya apa. Jadi kalau beberapa bedah onkologi, bedah tumor, kan ada pasien yang dengan kanker payudara diangkat seluruh payudaranya. Kan ada beberapa yang tetap menginginkan tetap estetiknya tercapai. Memang sengaja dipasang silikon implan gitu, tapi untuk tujuan untuk mempertahankan kepercayaan diri. Karena memang beberapa pasien kanker sesudah diangkat payudaranya ada beberapa orang yang cenderung depresi. Pasti. Karena merasa tidak percaya diri, karena semua orang melihat payudaranya beda sebelah gitu. Jadi ada beberapa pasien yang kalau dengan indikasi sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang didengar tadi masang silikon sehingga bentuknya berlebihan ya, atau besar dan silikonnya silikon cair, ya sebenarnya kalau dari estetik juga nggak enak kali mungkin ngelihatnya ya. Tapi kalau untuk meningkatkan risiko sih enggak. Meningkatkan risiko payudara penggunaan silikon sih enggak, asal silikon cairnya nggak pecah. Kan pernah ada kejadian ada yang pasang silikon cairnya pecah, terus bikin masalah jadinya, jadi infeksi gitu. Oh, itu jadi masalah ya. Sewajarnya aja mungkin. Pernah ada kasus gitu. Oke, baik. Dok, ada lagi nih dok. Siap. Silakan. Dari Ed Sandriani Desi, dok, berapa usia minimal anak perempuan dilakukan deteksi dini? Saat sudah haid. Berarti kadang-kadang ada yang SD kelas 6 tuh ya, ada SMP kelas 1 ya. Pokoknya pada saat haid. Pada saat haid itu harus waspada ya. Idealnya sih 12 tahun adalah waktu yang paling ideal untuk haid pertama. Tapi kan kayaknya anak zaman sekarang, zaman sekarang ya. SD kelas 3 juga berarti rata-rata udah haid. Pokoknya setiap kali sudah haid. Gara-gara nonton sinetron kayaknya tuh jadi kecepatan. Atau gizinya. Makan banyak makanan cepat saji, fast food, makanan berlemak, jadi kan ya asam lemak darahnya tinggi, menyebabkan estrogennya tinggi, efek estrogen langsung membentuk payudara gitu. Jadi beberapa anak umur 8-9 tahun payudaranya sudah seperti tumbuh gitu. Jadi ketika sudah mulai haid, sudah ada efek estrogen ke dalam tubuh, itu mulai pertama kali diperiksa payudara. Diajarin sadari atau mamanya yang periksa payudara anak gitu. Jadi bukan periksa payudara sendiri.